Hai, kembali lagi sama aku Alia. Di sini aku nggak mukbang lagi, tapi aku ngasih tips nih buat kamu yang pingin belajar speaking actually for English. Jadi tips pertama, ini aku belajar hari-hariku ini. Atau gimana ya? Gini aja, pertama kali aku belajar ngomong bahasa Inggris itu cuma subject sama verb. Jadi subject verb, subject verb. Nah, enaknya ngomong bahasa Inggris tuh kalau subject verb itu udah jadi satu kalimat. Jadi contoh ya, jadi subject. Kalian harus tahu nih apa bedanya subject sama verb. Jadi subject itu, ini sekilas aja. Ini it's my opinion, just like apa ya, jadi ini lepas dari buku ya, ini pemahamanku sendiri. Jadi subjek itu sebagai pelaku yang di depan, dia yang melakukan. Jadi ada ayu, dewi, he, it. Kalau orang Jawa bilang ayu, dewi. Nah itu sih, itu namanya subjek. Jadi selalu di depan yang ngelakuin itu. Dan verb, jadi verb itu mungkin kalian bingung ya, kayak aku, especially aku sendiri, itu aku bingung kan kata kerja. Nah itu sih aku still wondering about the kata kerja itu kalau ada yang ngomong. Jadi verb itu ada perpindahan tuh, ada kayak kamu melakukan sesuatu dan ada pergerakan, itu namanya verb. Jadi seandainya run ya, run itu kenapa verb? Soalnya apa? Kamu melakukan sesuatu dan ada perpindahan tempat. Jadi kamu start from your house until di mana, itu ada perpindahan tuh. Jadi gitu. Nah itu namanya verb. Terus ada adjective. Ini sekilas aja ya. Jadi adjective itu kayak penjelas dari subjek itu, penjelas dari si pelaku ini. Jadi seandainya you are smart, jadi kayak mendefinisikan kalau kamu itu pintar. Nah itu basicku banget sih. Jadi jangan terlalu kayak keburu-buru dulu. Jadi kamu harus tahu verb sama subjek sama adjective, itu penting banget sih kalau buat basic bahasa Inggris buat ngomong. Nah itu, jadi kalau verb itu dia nggak pakai to be itu, jadi langsung aja kayak I run, jadi langsung subjek sama verbnya. Nah kalau ada smart dan itu adjective, dia harus pakai to be. Aku bilang itu sebagai pembantu buat verb. Jadi kembali lagi, kalau kalau di bahasa Inggris itu harus subjek sama verb, itu jadi satu kalimat, which is kalau adjective gak ada verb dong, jadi kita butuh to be untuk melengkapi itu. Nah itu pertama kali aku baru ngeh itu fungsinya itu. Jangan apa ya, jangan langsung nyerah sih, jangan langsung apa ya, easy to give up gitu. Emang aku bisa kayak gimana ya, ini adjective sama verb itu butuh waktu, nggak langsung kayak gimana, itu emang butuh waktu sih, jadi tenang aja. Itu tips buat aku yang emang ngaruh banget di aku, dan coba lakuin itu cuma subject sama verb, subject verb. Kalau emang kalian nemuin itu adjective, tambahin to be. Gampangannya kalian cari itu di Google tuh banyak tuh kayak verb apa, kalian bisa hafal satu persatu, dan kalian coba seandainya ada admire, jadi kamu bilang aja I admire. Jadi cuma itu aja, cuma simple, just subject sama verb, itu kalian gabung udah jadi satu kalimat. Itu bentar guys, azan. Hai guys, kembali lagi. Sorry tadi azan. Nah, ini gampangannya itu aku pakai to be. Nah, di sini kalian bisa lihat itu are itu buat siapa, is buat siapa, terus am buat siapa. Nah, ini di sini kalian bisa lihat. Nah, itu aku pakai to be itu kayak apa ya? Kayak menunjuk, kayak aku pakai to be ketika itu bukan sesuatu yang bergerak. Jadi bukan verb. Nah, itu aku harus pakai to be di segala sesuatunya. Tapi aku gini ya, kalau buat speaking aku udah kadang tuh udah nggak peduli sih tentang grammatical, dan itu aku nggak peduli sama kayak am terus itu verb atau adjective tuh atau adverb atau noun kayak gimana, aku udah nggak peduli. Gini, kunci buat speaking itu ketika aku ngomong kalian ngerti udah enough, itu aslinya udah enough sih, dan itu sih aslinya. Terus kalau mbak aksen gimana, aku emang ini tips dari guruku, itu emang work di aku, it's work for me. Itu kayak kamu harus baca sebelum tidur dan sesudah kalian bangun gitu, ininya harus sekali dua kali. Nah itu sih udah kayak pelan-pelan ngelatih aku buat ngomong bahasa Inggris, dan ya lumayan sih kalau buat aku sih ya. Mungkin aku kalau di pronoun agak salah, itu wajar sih, jangan takut kalau salah. Itu sih salah satunya kuncinya. Itu satu, kedua atau ketiga ya, nah itulah. Terus keempat itu aku punya aplikasi, jadi kalian bisa buka di sini, aku di Google Play Store. Nah di situ ada namanya Cake. Di Cake itu juga apa ya, bantu kalian banget buat ngelatih vocab kalian tuh, aku juga suka. Jadi bukan langsung apa ya, jadi kalian coba sendiri deh, itu langsung kayak ada short video that show their vocab, or like increase your vocab and like try to pronounce. Itu ada di bawahnya. Itu bantu sih menurut aku, itu bantu banget. Dan aku juga lupa sih buat buka itu, tapi aku sekali sehari tuh aku punya vocab. Kalau itu ya, kalau aku udah lazy banget, PR maksimal itu 2 kali, itu harus aku ngomong terus tentang kayak seandainya nih aku punya verb yang baru buat aku, seandainya pretend. Jadi pretend tuh kayak pura-pura gitu. Jadi aku bilang aja ke my sister, kayak di kakak aku, you pretend to me, lah kayak gitu gitulah. Jadi kayak orang gila gitu sih, especially kayak gitulah. Nah
itu aku juga dia praktekin itu guys. Kalian coba deh lihat di Mr. D, itu aku juga belajar banyak banget dari dia. Terutama di video ini dia itu kayak mau nggak mau kalian harus practice. Jadi kalau dia kayak ngasih simpel, udah kalian lihat sendiri deh kayak gimana nya dia buat explain, dan itu ngaruh banget. Terus ada listening, jadi ada aplikasi listening, di situ ada text, terus ada kalian bisa dengerin gimana cara dia ngomong, dan ya gimana kalian apa ya kayak ngomongnya juga bisa kalian praktekin dan bisa diputar bolak-balik. Nah itu aku ngecoba nyamain pronunciationku sama dia, sama native-nya, sama gimana kasih giving intonation-nya kayak gimana. Nah itu sih menurutku, dan aku lebih apa ya, lebih kayak merencanakan. Aku nggak tahu ya, jadi several weeks mulai kapan ya, gara-gara aku ngetrip ke Malang pertama kalinya, itu bikin aku adik, dan aku berpikir aku butuh bule, dan aku pengen kayak someday aku bakal bisa ke luar negeri, minimal ke Bali lah buat practice bahasa Inggrisku itu sama orang di situ. Jadi kayak gimana ya, aku pengen punya satu tempat yang ada bulenya, dan itu kita membahas itu wajar gitu sama mereka. Jadi salah atau benar dia nggak peduli, intinya dia tahu apa yang kita omongin. Nah itu sih aku pengennya itu sih. Kalau rekomendasinya apa sih ya, tempat-tempat kayak gitu sih aslinya aku pengen ke Bromo, soalnya di Bromo itu juga katanya ada banyak bule, ada banyak turis, dan di situ kita bisa sekalian liburan, sekalian juga praktis bahasa Inggris gitu loh. Jadi fun banget gak sih itu. Terus ke Jogja itu which is kayak tempat-tempat yang ada bulunya, kalian bisa searching juga sih. Anaknya sih emang Bali sih kak untuk itu. Dan satu buat pesanku, jangan pernah menilai seseorang ketika ngomong bahasa Inggris itu lebih jago dari kalian. Kita masih belajar. Jangan berpikir kalau aku pun udah apa ya, I'm teacher and I'm able to speak English, itu juga apa ya, juga gimana ya, jangan berpikir kayak gitu lah. Aku masih belajar, dan aku kadang kalau ngomong bahasa Inggris juga lupa sama grammaticalku. Dan mungkin di video ini aku udah salah berapa kali grammarku, itu aku nggak peduli. Itu pokoknya kalian ngerti ya maksudku.